Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kemala Dewi, NDH 32 dari kelompok 2 dengan instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di unit kerja BPP Bendahara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Belum Adanya Penggunaan Media Penyuluhan berupa leaflet dalam usaha meningkatkan pengetahuan petani di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Ibu Nurul Hidayah SHMSI dan kepada mentor saya, Bapak Syahputra Eshud. Latar belakang rancangan aktualisasi saya didasari atas tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian yang diatur dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, melakukan evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian, melakukan diseminasi informasi pertanian secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan, dan melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Dalam hal memfasilitasi peningkatan akses informasi teknologi untuk petani, penyuluh dapat menggunakan media penyuluhan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak penyuluh di lapangan yang menggunakan teknik tradisional dalam melakukan anjang sanah, yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dan menulis materi dalam kertas plano. Hal ini dapat menghambat proses adopsi informasi bagi petani. Tujuan dari aktualisasi ini adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan Smart ASN dalam melaksanakan tupoksi. Kemudian, memberikan kontribusi yang positif terhadap BPP Kecamatan Bendahara maupun petani di WKPP dalam proses adopsi informasi melalui penggunaan media penyuluhan. Manfaat aktualisasi bagi penulis dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan pelayanan publik yang profesional. Bagi BPP Kecamatan Bendahara, diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi BPP Kecamatan Bendahara. Bagi petani, dapat meningkatkan semangat belajar maupun interaksi langsung antara penyuluh dengan petani. Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama off-campus pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 September 2023 di BPP Kecamatan Bendahara dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta manajemen ASN dan Smart ASN. BPP Kecamatan Bendahara mempunyai wilayah binaan yang terdiri atas 33 desa, di mana jumlah kelompok tani mencapai 120 poktan dan memiliki 10 gabungan kelompok tani atau gapoktan. Visi dari BPP Kecamatan Bendahara yaitu terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Dan misi dari BPP Kecamatan Bendahara adalah meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan penyuluhan serta kelompok tani. Kemudian, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi pertanian. Selama saya ditempatkan di BPP Kecamatan Bendahara, terdapat 3 isu yang terjadi, yaitu kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan dalam mengedukasi petani. Yang kedua, pendataan petani di website Simlutan masih belum optimal. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman petani mengenai sistem tanam padi Jarwo atau jejer legowo. Dari ketiga isu tersebut, dilakukan analisis penetapan isu dengan metode USG, di mana didapat isu yang menjadi prioritas adalah kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan dalam mengedukasi petani. Dalam menganalisis penyebab isu tersebut, dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone.
Terdapat 4 faktor penyebab kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan dalam mengedukasi petani, diantaranya dari faktor manusia, yaitu kurangnya pengetahuan dalam membuat media dan kurangnya kesadaran penyuluh dalam memanfaatkan media. Dari faktor metode, yaitu belum adanya pelatihan untuk meningkatkan skill penyuluh dalam membuat media. Dari faktor sarana, yaitu keterbatasan perangkat dalam membuat media penyuluhan dan diperlukannya pembiayaan dalam pembuatan media. Dan dari faktor lingkungan, yaitu masih banyak penyuluh yang bertahan dengan cara penyuluhan yang tradisional. Dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak diatasi yaitu adopsi teknologi dan informasi menjadi lebih lama dan tidak efektif karena informasi yang disampaikan kurang jelas. Kemudian, petani cenderung tidak melaksanakan teknologi dan informasi yang disampaikan oleh penyuluh karena mudah terlupakan. Dan yang terakhir, kegiatan penyuluhan secara tatap muka kurang meningkatkan minat petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Dari analisis tersebut, maka didapat gagasan kreatif untuk mengatasinya, yaitu mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam media penyuluhan berupa leaflet. Yang kedua, membuat media penyuluhan berupa leaflet. Ketiga, membuat form kuesioner. Keempat, melakukan sosialisasi kegiatan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Rancangan kegiatan aktualisasi dilakukan yang pertama dengan mempersiapkan materi yang akan disampaikan berupa media leaflet. Dengan tahapan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan untuk mempersiapkan materi penyuluhan. Yang kedua, memilih salah satu tema atau materi penyuluhan yang akan dibuat. Yang ketiga, memilih dan memutuskan subtema yang tercantum dalam media leaflet. Outputnya berupa perizinan, saran, dan arahan dari mentor dan koordinator. 2. Ditetapkannya tema atau materi penyuluhan yang akan dibuat media leaflet. Hasilnya berupa foto dan saran. Yang ketiga, menetapkan bagian apa saja yang perlu dicantumkan di dalam media. Keterkaitan kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi pertanian. Dan penguatan nilai organisasi yaitu nilai kolaboratif yang bekerja sama dengan mentor atau atasan dalam mewujudkan tujuan bersama. Kegiatan yang kedua yaitu membuat media berupa leaflet. Tahapan kegiatannya mempelajari tata cara dalam pembuatan leaflet, kemudian membuat desain media penyuluhan, ketiga melakukan pencetakan media. Outputnya mencari referensi tentang cara pembuatan leaflet, kemudian media penyuluhan berupa leaflet sudah jadi, ketiga telah tercetaknya media leaflet. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan penyuluhan serta kelompok tani. Dan penguatan nilai organisasi yaitu nilai adaptif dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat form kuesioner, di mana tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dan berdiskusi dengan mentor, kemudian menyusun pertanyaan yang akan dicantumkan dalam form kuesioner, merevisi draft kuesioner, dan mencetak form kuesioner. Outputnya berupa saran, arahan, dan masukan dari mentor terkait pelaksanaan pembuatan kuesioner. Kedua, draft kuesioner dalam bentuk jadi. Ketiga, telah tercetaknya form kuesioner. Dan keempat, form kuesioner siap dibagikan ke petani. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan penyuluhan serta kelompok tani. Penguatan nilai organisasi yaitu nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif.
Kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi kegiatan. Dengan tahap kegiatan yang pertama, melakukan anjang sana ke petani untuk menetapkan jadwal dan tempat dilakukannya kegiatan. Yang kedua, membagikan lembar leaflet kepada petani. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan menggunakan media penyuluhan. Dan keempat, mendokumentasikan kegiatan penyuluhan pertanian. Outputnya, terlaksanakan kegiatan penyuluhan bersama kelompok tani, petani telah mendapat media leaflet, petani menerima penjelasan dari materi yang disampaikan, dan yang keempat, dokumentasi kegiatan anjang sana. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua kompeten, ketiga adaptif, keempat akuntabel. Kontribusi terhadap visi misi yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan penyuluhan serta kelompok tani. Penguatan nilai organisasi berupa nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan dengan tahap kegiatan yang pertama membagi form kuesioner kepada petani, kedua pengumpulan data dan pengolahan data kuesioner, yang ketiga membuat laporan evaluasi kegiatan, dan keempat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan. Outputnya yang pertama, terdapat hasil evaluasi berupa form kuesioner yang telah terisi dan terdokumentasi. Kedua, rekap data hasil evaluasi. Ketiga, membuat kesimpulan hasil evaluasi. Dan keempat, laporan evaluasi diserahkan kepada atasan berupa rekapitulasi form kuesioner beserta dokumentasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama kolaboratif, kedua berorientasi pelayanan, ketiga kompeten, dan keempat akuntabel. Kontribusi terhadap visi misi di BPP Kecamatan Bendahara yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi pertanian. Penguatan nilai organisasi yaitu nilai kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Berikut merupakan jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dari bulan Juli minggu kedua sampai dengan Agustus minggu keempat. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.